Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan share ke kalian tentang iPhone 7 yang udah gue pakai selama 2 bulan teman-temannya. Jadi ini gue beli bulan September tanggal 11. Jadi bulan depan tanggal 11 itu udah genap 3 bulan. Jadi di sini tuh udah 2 bulan pemakaian teman-temannya. Jadi di sini gue akan share ke kalian apa saja yang gue alami dengan iPhone 7 yang notabene udah jadul ini teman-temannya. Tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi seperti yang udah gue bikin di video sebelumnya, untuk kotak dari iPhone 7 sendiri seperti ini, udah menguning. Kalian bisa lihat sendiri perbedaan warna, di sini kuning, yang tengah-tengah ini masih putih. Jadi teman gue ini beli tahun 2018 teman-temannya, dia beli second juga waktu itu. Tapi di sini untuk baterainya dia bilang ke gue nggak pernah ganti sampai tahun 2023 ini sampai gue beli. Jadi baterainya tuh di angka 67%. Nah, gue tuh putusin buat pakai iPhone 7 ini tanpa ganti baterai. Kira-kira tahan berapa lama teman-temannya. Tapi akhirnya gue nggak tahan sampai 3 minggu doang. Kemudian gue ganti karena yang gue rasakan adalah sehari itu bisa ngecas 4-5 kali teman-temannya. Apalagi kan pemakaian gue tuh kadang-kadang nggak bisa diprediksi ya. Kadang dia kenceng, kadang dia nggak terlalu pakai iPhone. Jadi ya namanya baterai kan sebenarnya harus bagus-bagus saja biar nggak mengganggu kinerja kita sehari-hari teman-temannya. Tapi karena baterainya di angka 67%, gue ngerasa terganggu banget. Jadi akhirnya gue ganti teman-temannya. Nah, sekarang udah di angka 100%, baterai health-nya itu jadi udah aman banget. Dan untuk kegiatan gue sehari-hari ternyata ini masih enak banget teman-temannya. Buat yang nanya ke gue untuk ganti baterainya, gue ganti di mana sih? Gue jujur ya jawabnya, gue ganti di iColor teman-temannya. Karena gue di Bali jadi gue ganti di iColor. Untuk harganya 135.000 itu dapat garansi selama 1 tahun. Untuk kualitasnya dari yang gue rasakan selama ganti baterai ini sebenarnya sampai detik ini tuh masih bagus banget ya. Nggak berasa banget yang namanya baterainya itu lebih jelek. Enggak, gue ngerasanya kayak bagus teman-temannya. Untuk pemakaian sehari-hari 4 jaman sampai 5 jaman itu dapat aja, karena pada dasarnya gue memang untuk iPhone 7 ini gue pakai hanya untuk chattingan, ngedit kanvas sekali, buka IG, buka YouTube, buka berita gitu aja teman-temannya. Nggak ada pemakaian yang berat dan relatif sehari itu 5 jam sampai kok teman-temannya. Nah, jadi bagi gue secara pribadi setelah gue ganti baterai, yang gue rasakan adalah untuk performa di iPhone 7 ini sebenarnya bagus-bagus aja. Nah, kalau kalian nanya dari sisi kamera, gue sih sejujurnya teman-temannya kalau untuk dari sisi kamera masih gue rasakan sangat-sangat bagus teman-temannya. Nah, yang menjadi masalah mungkin adalah kalau misalkan iPhone 7 ini untuk kameranya itu ada minyak teman-temannya, terus nggak kalian bersihkan, mungkin itu bakal mempengaruhi hasilnya. Tapi kalau misalkan untuk foto sehari-hari ini masih bagus banget ya, untuk video masih lancar-lancar aja. Jadi kalau kalian punya project ya teman-temannya yang pengen untuk pakai iPhone yang harganya murah tapi kualitas video dan kameranya bagus-bagus saja, gue bisa rekomendasiin ke kalian untuk pakai iPhone 7 teman-temannya. Karena iPhone 7 ini menurut gue secara pribadi bentuknya ini kan kayak gini, kecil banget di tangan teman-temannya. Dan bagi gue secara pribadi, gue kan memang suka nih pakai iPhone dengan satu tangan seperti ini. Nah, jadi melangsing seperti ini dan juga untuk hasil kameranya masih bagus, gue rasa layak banget teman-temannya kalau misalkan kalian cari iPhone hanya untuk sekedar selfie-selfie atau mengabadikan pemandangan indah, ini masih bagus banget teman-temannya. Nah, jadi itu untuk dari sisi kameranya. Oke guys, jadi sekarang kita masuk dari sisi performa. Bagi gue secara pribadi sebenarnya performa di iPhone 7 ini sebenarnya standar teman-temannya, nggak mengecewakan gue, tapi juga gue sadar iPhone 7 ini udah nggak bisa memberikan performa maksimal kalau kalian ajakin main game, terutama untuk main game berat teman-temannya. Yang pertama bisa gue bilang adalah dari sisi baterainya. Kalau kalian main game berat, gue rasa untuk baterainya udah pasti boros banget teman-temannya. Gue sehari-hari cuma main Clash of Clans dan juga main NBA 2023, itu juga walaupun nggak menguras baterai secara signifikan, tapi panas yang ditimbulkan juga lumayan mengganggu teman-temannya. Makanya gue nggak pernah lagi main game di iPhone 7 ini kecuali game ringan seperti COC teman-temannya. Gue ajakin untuk main NBA 2023 pun itu lumayan berasa panas. Tapi kalau kalian cuma buka Instagram seperti ini atau sekalian kalian nonton YouTube, streaming film, itu gue nggak merasakan panas yang sangat berlebihan. Panas ada tapi ya bisa gue toleransi lah teman-temannya, bisa ditolerir teman-temannya. Tapi kalau ajakin main game berat, kalian jangan coba-coba teman-temannya. Kalau untuk buka Instagram bisa-bisa aja, lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Untuk chattingan di WhatsApp aman-aman aja, buka Facebook oke, main YouTube oke, buka Threads, buka Twitter lama, Twitter baru X ya, itu oke-oke aja. Ngedit di Canva enak banget.
Buka Spotify, dengerin lagu juga bagus-bagus saja. Audio yang dihasilkan juga masih bagus banget. Gue sehari-hari dengerin lagu pakai Redmi Buds 3 Lite teman-temannya. Jadi suaranya juga bagus-bagus saja pas gue dengerin di iPhone 7 gue ini teman-temannya. Untuk buka aplikasi sosial media seperti shopping-shopping seperti ini tuh aman-aman aja teman-temannya. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi sebenarnya dari sisi performanya, gue jujur ya nggak menemukan yang namanya masalah teman-temannya. Yang paling gue cegah adalah gue nggak install aplikasi yang berhubungan dengan m-banking teman-teman ya. Jadi kalau untuk m-banking nggak ada di iPhone 7 gue ini, karena semua m-banking itu ada di iPhone 11 Pro gue teman-teman ya. Ya karena gue ngerasa kayak ya mending di iPhone 11 Pro aja sih untuk aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan keuangan. Jadi ya gue cuma mencegah aja sih teman-temannya, walaupun gue yakin aman-aman aja sih teman-teman kalau kalian mau install aplikasi m-banking di iPhone 7 ini, selama dia masih dapat update iOS rutin, terus juga bukan iPhone yang kayak misalkan di bypass, enggak teman-teman ya. Karena iPhone gue ini kan ini aman-aman aja, untuk update iOS juga oke-oke aja. Nah, untuk di iOS sendiri ini mentok di 15.8 teman-teman ya. Bagi gue secara pribadi sebenarnya iOS 15 yang paling enak bagi iPhone 7 ini adalah di 15.7 sih teman-teman ya. Gue ngerasa untuk 15.7 itu dari suhu panasnya tuh lebih dingin daripada 15.8. Tapi untuk dari sisi performa gue ngerasa memang 15.8 ini memberikan performa yang stabil teman-teman ya. Jadi dia nggak ada yang naik turun performanya. Itu sih yang gue rasakan selama 2 bulan ini. Jadi kalau kalian nanya ke gue, Bang, selama pakai iPhone 7 di 2023 ini gimana, Bang? Nah, selama 2 bulan lebih ya gue pakai iPhone 7 ini, yang menjadi kendala bagi gue secara pribadi itu sebenarnya paling baterai, teman-teman ya. Walaupun gue bilang ke kalian baterainya tuh 5 jam masih tahan, tapi kalau gue ajakin untuk pakai digeber ya, itu udah pasti baterainya 3 jaman juga udah habis. Itu sih yang menjadi kelemahan dari iPhone 7 ini sendiri. Tapi kalau untuk dari sisi lainnya gue belum nemuin, karena satu, gue juga nggak main game berat temen-temen ya. Gue cuma main COC dan juga NBA 2023 ini. Ini bisa dimainkan dengan lancar di iPhone 7 ini, tapi sayangnya panasnya sangat-sangat menyengat. Jadi gua nggak pernah main game lagi di iPhone 7 ini. Terus kalau kalian nanya ke kamera di iPhone 7 2023 ini, gue bisa bilang ke kalian untuk hasil kamera dan videonya masih bagus-bagus saja. Gue belum menemukan hal-hal yang membuat gue kecewa banget dengan iPhone 7 ini, enggak. Karena kalian bisa lihat sendiri, gue sehari-hari menggunakan iPhone 7 ini untuk kegiatan utama gue teman-teman ya. Semua kegiatan ada di iPhone 7 ini kecuali aplikasi m-banking atau transfer itu gue nggak ada install di iPhone 7 ini teman-teman ya. Nah, kalau kalian nanya ke gue, Bang, untuk iPhone 7 sekarang harganya berapa, itu relatif sih teman-teman ya, tapi gue rasa udah di bawah 2 juta ya. Ini bukan varian yang plus, tapi iPhone 7 aja. Punya gue ini variannya 32GB, tapi gue tambahin dengan iCloud di angka 50GB. Jadi so far gue ngerasa aman-aman aja di iPhone 7 ini teman-teman ya. Jadi sekian sih teman-teman review bagi gue secara pribadi yang bisa gue share ke kalian selama 2 bulan pakai iPhone 7. So far semuanya bagus-bagus aja, nggak ada masalah yang gue rasakan, tidak ada hal-hal mengganjal. Kalau kalian nanya ke gue ya masih rekomendasi nggak, ya gue bisa bilang masih rekomendasi sih, asal kalian jangan ajakin buat main game. Itu aja kuncinya teman-teman ya. Sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.